Dan dari beberapa APK-APK pinjaman yang di sini pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas lagi ya sobat, aplikasi pinjaman online yang APK lama masih tergolong blok dengan mudah memberikan pinjaman. Oke bosku, simak ya video ini sampai selesai karena kita juga akan membahas untuk aplikasi ini lebih detail dan semoga setelah menonton video ini kalian juga sudah paham untuk aplikasinya atau mungkin sobat semua salah satu peminjam dari aplikasi ini. Silakan nanti juga bisa sharing di kolom komentar mengenai aplikasinya. Dan untuk aplikasi yang ingin admin bahas di videonya ini, admin sudah cek ya legalitas dari aplikasinya. Untuk aplikasinya saat ini masih ilegal. Dalam arti aplikasi pinjol ilegal, di sini kami juga tidak menyarankan buat kalian semua untuk menggunakannya. Halo sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Kang Untung. Ya, di sini kembali lagi kita akan membahas APK lama rasa baru dari aplikasi pinjaman online yang satu ini tergolong 89% masih rock ya, dengan persyaratan peminjamannya ini cuma menggunakan KTP tanpa NPWP maupun rekening koran. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya ini, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar kalau saya update video-video terbaru kalian yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dengan cara subscribe di sini kalian membantu kami agar kami bisa terus bersemangat mencari info-info menarik seputaran aplikasi pinjaman online. Dan di sini kami tidak menyarankan buat sobat untuk menggunakan platform pinjaman online yang belum jelas legalitasnya. Dan di sini kami juga bukan sales maupun pembuat ya dari aplikasi pinjol. Oke, kita akan lanjut dari APK yang ingin kita bahas di video kali ini. Cukup menarik dari aplikasinya. Di sini pengguna bisa mengajukan pinjaman dari aplikasinya ini cuma modal KTP saja ya. Bisa mendapatkan pinjaman. Dan oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kita juga akan membahas untuk pengguna yang mengajukan pinjaman bagaimana agar bisa cepat cair dan cepat disetujui. Oke, ini hanya sharing saja, di ACC atau tidak itu semua juga dari aplikasi pinjaman yang ingin kalian gunakan, tergantung dari hoki masing-masing. Oke, dari APK yang pengguna ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, bagaimana agar data pengguna pinjaman bisa langsung dengan mudah disetujui? Tentu di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sisi aplikasinya. Aplikasinya ini apakah masih rock atau sudah ya, biasanya banyak ya teman-teman aplikasi pinjol yang udah nggak aktif lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Terutama kalian juga harus cek untuk legalitas dari APK pinjaman yang ingin kalian gunakan. Dan yang kedua, di sini kalian harus memenuhi untuk persyaratan ya, persyaratan pinjaman. Nah, ya, persyaratan pinjaman ini bisa berupa KTP, pokoknya seperti slip gaji ataupun NPWP. Persyaratan yang lengkap ini akan mempengaruhi juga untuk disetujui pengajuan dengan mudah dan cepat ya teman-teman. Oke. Untuk APK pinjaman yang ingin kita bahas di video kali ini, aplikasi ini masih ilegal dan mungkin kalian semua penasaran ya untuk aplikasinya. Buat yang mungkin ingin mengetahui aplikasi ini, nanti untuk link APK-nya akan saya cantumkan link di deskripsi video. Dan ingat sobatku, harus lebih pintar dalam menggunakan platform pinjaman online, karena walaupun pihak OJK sudah banyak menutup pinjol-pinjol ilegal, tapi masih ada juga pinjol ilegal yang mungkin duit dari pinjol ilegal ini nggak akan ada habis-habisnya dan cukup meresahkan bagi masyarakat dan penggunanya ya teman-teman ya, pinjol ilegal. Oke, kita mungkin akan bahasnya. Dan untuk APK-nya ini, aplikasi ini juga sudah ada di Google Play Store ya teman-teman ya, aplikasi pinjaman online yang dari aplikasinya ini memberikan pinjaman limit tertinggi 4 juta rupiah. Dan dari aplikasinya ini, pengguna yang mengajukan pinjaman harus melakukan beberapa pengisian informasi pinjaman seperti informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank. Dan
Dari 4 formulirnya pinjaman ini ada beberapa informasi pinjamannya ini seperti informasi dasar, upload foto KTP, pengisian beberapa informasi yang lain seperti pengisian nama depan, nama keluarga, nomor NIK, gender, dan umur. Nah, ini ya. Jadi di sini untuk pengisian informasi KTP-nya. Nah, ini ada juga pengisian informasi tambahan seperti pendidikan terakhir, pekerjaan, pengisian alamat email. Jadi pengguna pinjaman ini harus mengisi alamat email yang biasanya kalau alamat email ini akan dikonfirmasi ya teman-teman ya dari aplikasi pinjaman online. Jadi di sini alamat email, pengisian alamat tempat tinggal tetap, dan alamat lengkap. Alamat lengkap ini bisa berupa nama jalan, desa, RT, RW yang sama persis sama dengan yang ada di KTP ya teman-teman ya. Jadi setelah mengisi 4 formulir peminjaman, nah pengguna pinjaman nanti bisa diberikan limit pinjaman, dan dari sini pengguna harus juga mengisi untuk informasi tambahan ya. Informasi tambahannya ini berupa informasi perusahaan, telepon perusahaan, alamat dan pendapatan bersih per bulan, gajian tanggal berapa, dan di sini juga ada kontak 1 dan kontak 2. Kontak 2 pilih untuk orang tua, pasangan, tingkat kelulusan lebih tinggi. Kontak pertamanya ini kontak pertama ya teman-teman ya. Di sini kalau kontak kedua pilih orang tua. Jadi kontak ini bisa berupa teman, rekan kerja seperti itu. Dan setelah mengisi informasinya ini pengguna nanti bisa mendapatkan limit pinjaman. Limit pinjamannya bisa mencapai 4 juta rupiah, dan itu tadi ya, untuk aplikasinya ini masih tergolong rock dari aplikasi-aplikasi pinjaman online yang lain sih. Memang aplikasi ini sudah rilis lama ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah di tahun 2020 ini sudah ada. Ya, aplikasinya ini rilis di tahun 2020, dan di sini untuk aplikasinya ini sudah hampir 100.000 download ya, dengan 10.000 ulasan. Oke, ini harus teman-teman perhatikan dalam menggunakan aplikasi pinjaman online yang memang banyak juga APK pinjol di Google Play Store ya sobatku. Jadi kalau ingin mendownload aplikasinya, kalian juga harus lihat dulu ulasan dari para pengguna pinjaman dan terutama legalitas dari aplikasinya. Oke, dari aplikasinya ini adalah rincian produk pinjamannya ini mulai dari 600.000 sampai dengan limit yang cukup tinggi juga. Di sini limit tertingginya 50 juta rupiah. Cukup tinggi juga ya teman-teman untuk limit pinjaman dari aplikasi yang satu ini. Dan di sini ada ketentuan persyaratan dari aplikasinya ini, minimal warga negara Indonesia, berusia 20 hingga 55 tahun ya, sudah memiliki rekening bank, memiliki pekerjaan jangka panjang, dan penghasilan yang stabil. Nah, ini untuk persyaratan ya. Jadi kalau umur penggunanya ini masih 18 tahun, ini belum bisa juga untuk menggunakan APK ini. Dan di sini aplikasinya ini rilis 21 September 2020, dan aplikasinya jika di-download, aplikasi yang satu ini akan meminta akses ke beberapa informasi seperti penyimpanan, ponsel, lokasi, kontak, dan kamera. Oke, buat yang kurang paham ataupun nanti ingin bertanya, silakan bisa sharing di kolom komentar. Atau mungkin sobat semua sudah menggunakan aplikasi ini atau salah satu peminjam dari aplikasinya, silakan nanti bisa sharing-sharing ya di kolom komentar. APK pinjol yang masih rock dan saat ini belum terdaftar dan berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, mungkin itu saja, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat sobatku semuanya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini. Kalau teman-teman belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan setiap hari kami akan mencari terus ya info-info seputaran APK pinjaman online yang masih work. Jadi di sini kita juga bertujuan untuk teman-teman mengetahui ya, mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Sudah banyak orang yang terjerat hutang pinjaman online, ditambah lagi yaitu tadi duit pinjol ilegal ini mungkin datang dari mana juga kurang tahu ya teman-teman ya. Karena sudah banyak ditutup, tapi masih ada juga pinjol-pinjol baru saja rilis.
dan belum jelas legalitasnya. Oke, mungkin itu saja dan saya akhiri. Salam hoki.